Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nurul Alfiatun Hasanah dalam koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi diri pada modul 1.1. Adapun kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Dasar-dasar pendidikan menyatakan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat buat hidup anak, baik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu menuntun kodrat alam dan zaman yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselarasan hidup yang selamat dan juga bahagia. Nah, 3 mode dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama adalah Montessori. Montessori adalah mementingkan panca indera, menghadirkan beberapa alat. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Sedangkan Froebel menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya. Permainan diutamakan, kegembiraan anak menggunakan barang-barang yang menyenangkan, namun dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Sedangkan Taman Anak memakai kedua metode tersebut, yakni metode Montessori dan juga Froebel. Tetapi pembelajaran panca indera dan permainan dianggap satu, bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak sudah diisi Sang Maha Pemelihara atau Maha Among dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik anak. Berikut mengenai pidato sambutan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya, perlu pendidikan kecerdasan pikiran dan pendidikan kultural. Nah, keluarga juga memiliki peran penting dalam pencapaian sebuah pendidikan yang mulia. Adapun asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara lahir dan batin. Dalam kekuatan diri yang dimiliki, akan menuntun murid menjadi manusia yang merdeka dan bahagia tanpa terperintah oleh orang lain. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada kodrat alam dan kodrat zaman, yang mengenai kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Adapun kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Namun, kedua kodrat tersebut harus saling bersinergi dalam pendidikan karena mengingat bahwa pengaruh dari luar tetap harus difilter dengan tetap menguatkan kearifan lokal sosial budaya. Dan selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan juga karsa, yang mana keluarga menjadi peran penting untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Mengenai refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya mengibaratkan anak seperti selembar kertas kosong yang mana saya beranggapan bahwa guru adalah teacher center yang memegang kendali penuh saat pembelajaran. Namun ternyata saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru bahwasanya asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemahaman pengajaran dan pendidikan, kemudian anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman,
Selanjutnya, pendidikan dipengaruhi oleh budi pekerti yang mencakup cipta, rasa, dan karsa. Dan terakhir adalah kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai dasar-dasar pendidikan dan juga 3 metode, yakni Montessori, Froebel, dan juga Taman Anak. Adapun perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktikkan di sekolah dan di kelas sebagai berikut. Saya tetap berupaya menginspirasi untuk bergerak dan berubah mengenai pemahaman yang baru mengenai peran pendidik. Kemudian menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam memberikan pembelajaran yang merdeka. Yang terakhir, menjadi fasilitator untuk menuntun dan menggali potensi yang ada pada anak. Ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator yang akan memenuhi kebutuhan anak di sekolah maupun di kelas. Proses pembelajaran ini bisa diibaratkan seperti menghamba pada anak atau student center. Kemudian, merdeka belajar dan juga merdeka bermain. Selanjutnya, sikap bergotong royong dan peduli terhadap orang lain adalah sebuah cerminan budi pekerti. Mengingat peran keluarga yang sangat penting untuk pendidikan, kami berkolaborasi dengan orang tua untuk menjadi sumber belajar pada anak. Nah, dengan demikian, pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah kami cerminkan dalam proses pembelajaran di kelas dan di sekolahan. Tentunya, suasana kelas akan menjadi sangat nyaman, aman, dan juga bahagia. Dan yang terpenting adalah merdeka belajar dan juga merdeka bermain. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.